Assalamualaikum bro. Wah, ini lagi mau jemput anak di pesantren nih bro. Ya ngomongin masalah cingkrang, kemarin udah bikin video tapi saya hapus. Nah, soalnya ada gambar yang nggak tepat. Ini bro, masalah celana cingkrang itu ada yang bilang sunnah ya kata Buya sunnah. Padahal menurut saya ya kalau kata menurut ulama sunnah ya saya sunnah, tapi bukan berarti yang celananya nggak cingkrang atau sarungnya nggak cingkrang itu sombong. Ini orang yang kena pemahaman yang sesat, ini orang yang seperti itu menyatakan orang yang celananya cingkrang itu ya, menyatakan orang yang celananya enggak cingkrang, sarungnya enggak cingkrang, sombong. Enggak gitu konsepnya bos. Makanya kalau memaknai hadis atau memahami hadis itu harus bos, memaknai hadis Quran itu bukan kapasitas kita bos sebagai umat ya, para ulama tentunya ya, kita tinggal ngikut. Sebenarnya sih enak aja, ini kan masih banyak ulama sebenarnya deh yang masih pada hidup, kita tinggal ngikut aja. Cuman yang bikin repotnya banyak ustadz sesat juga, paham sesat juga jadinya ya. Oke lah gini, kalau kita memahami hadis secara tekstual gitu kan, atau pakai pikiran kita itu, hadis itu seperti bahan baku, komponen material, bahan bangunan yang belum diolah tuh. Nah, yang memiliki kemampuan seperti mengolahnya ya ulama. Ulama memiliki kemampuan itu dan kita tinggal menggunakannya. Karena ada sahabat Nabi yang bilang ya kan, saya pendana ulama juga, kalau ya Rasul saya, kalau nggak salah sahabat Abu Bakar ya Rasul saya suka berpakaian yang di bawah mata kaki, tapi hati saya tidak sombong. Maksudnya bukan seperti untuk membanggakan gitu. Ya nggak masalah, karena tren pada saat itu celana atau celana ya, padahal bukan celana itu zaman dulu ya gamis ya, pakaian zaman dulu itu kalau orang berbangga-bangga tren pada saat itu menyombongkan diri dengan memanjangkan pakaiannya, kengser-kengser, seret-seret lantai, menyombongkan diri dengan seperti itu trennya gitu. Nah itu makanya hadis itu banyak dan ada asbabun nuzul, asbabun wurud ya katanya ya saya juga belum paham tuh apa. Yang jelas kita nggak bisa memvonis, mengklaim seseorang dengan berdasarkan hadis hanya satu potong, satu hadis gitu. Hadis itu banyak, makanya harus dipahami dengan benar, dan yang berkapasitas itu ya ulama. Ya ceritanya Gus Baha ya waktu itu ya, katanya ya ada ustadz yang mau ceramah ya, terus pakaiannya di bawah mata kaki, jamaahnya separuh udah pada minggat. Itu jamaah yang separuh yang pada minggat itu kena virus sesat Wahabi kalau kata saya sih. Kalau jamaah yang biasa-biasa aja ya biasa aja, ngapain pergi. Karena pemahaman dari paham sesat itu, kalau yang tidak mengamalkan sunnah itu bukan termasuk umat Nabi, dan
diikuti. Padahal pemahamannya nggak seperti itu. Ya memang orang yang anti terhadap sunnah Nabi itu kan bukan umat Nabi, hadisnya ada seperti itu. Nah makanya kalau yang pemahaman sepotong hadis satu itu seperti itu, kita kan ada ulama yang punya kapasitas memahami hadis. Yang dimaksud dengan anti terhadap sunnah Nabi itu bukan seperti itu, bukan celananya di bawah mata kaki, bukan. Dan ini ya sungguh merepotkan ya kalau pemahaman ini menyebar luas. Terus juga ya satu dulu saya bahas ini ya. Terus juga apa namanya, kalau anti, yang dimaksud dengan anti sunnah tuh nggak mau sholat sunnah, pokoknya benci dengan yang namanya sunnah Nabi itu baru. Kalau tidak melaksanakan salah satu sunnah Nabi bukan berarti anti sunnah Nabi. Ya kan banyak orang yang nggak melakukan sholat sunnah, banyak. Apakah yang disebut dengan anti sunnah Nabi? Ya kan enggak. Kalau sunnah itu dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan rugi, tapi tidak apa-apa. Itu yang dimaksud dengan sunnah itu, karena salah pemahaman, sesat pemikiran, jadinya menjadikan semuanya menjadi nggak karuan kan. Nah itu disebut konsep yang ngawur ya, seperti itu ya. Jangan ikuti paham sesat Nabi, ikut paham sesat Wahabi maksud saya. Astagfirullahaladzim, jadi salah ngomong kan. Nabi itu selalu memberikan petunjuk jalan yang lurus, dan yang kita ikuti sekarang keturunannya, karena keturunannya itu membawa ilmu Nabi, akhlak Nabi melalui keturunannya sampai nanti Imam Mahdi. Dan hadisnya pun bunyinya seperti itu, banyak loh. Cuman ditutup-tutupi oleh paham sesat Wahabi agar umat tidak mengetahui dan tidak mengikuti keturunan Nabi. Oke, nanti next part 2 ya. Sekarang mau jemput anak dulu. Thank you bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.